Sobat calon guru semuanya, saat ini sudah rilis mekanisme seleksi P3K Tenaga Kesehatan tahun 2024. Dan di sini rilisnya yaitu melalui Kemenpan RB nomor 389, yaitu melalui Kemenpan RB nomor 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024. Nah, berikutnya di sini untuk urutan kriteria pelamar dan juga pengisian formasi, diantaranya dimulai dari D4 Bidan Pendidik, kemudian XTHK 2, kemudian non-ASN terdaftar di database BKN, dan juga tenaga non-ASN yang masih bekerja di instansi pemerintah. Nah, kira-kira kriteria nakes yang seperti apa yang bisa daftar dan tidak bisa daftar, serta yang berpeluang bisa diangkat P3K tahun 2024. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, hari ini telah rilis ya, yaitu Kemenpan RB nomor 349 tahun 2024, yaitu tentang mekanisme seleksi P3K Tenaga Kesehatan. Nah, untuk yang tenaga teknis itu adalah di Kemenpan RB nomor 347, sedangkan untuk mekanisme seleksi P3K guru itu adalah di Kemenpan RB nomor 348. Terkait tentang mekanisme seleksi P3K guru dan juga teknis seperti apa, silahkan teman-teman simak di video sebelumnya ya. Nah, di sini kita akan mencari tahu kira-kira seperti apa aturan mekanisme seleksi P3K Tenaga Kesehatan tahun 2024 yang nantinya akan diberlakukan ya. Coba di sini adalah dari menimbang, kemudian mengingat, dan berikutnya memperhatikan. Nah, di sini kita cek yaitu mulai dari memutuskan, yaitu menetapkan. Kita cek mulai dari diktum pertama ya. Nah, untuk diktum pertama yaitu kriteria pelamar. Nah, pelamar yang dapat melamar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2024 atau pelamar yang bisa daftar P3K kesehatan ini adalah terdiri dari dua. Yang pertama XTHK 2 atau X tenaga honorer kategori 2, dan juga tenaga non ASN. Ini adalah di sini tenaga non aparatur sipil negara atau tenaga non ASN ya, atau istilah lainnya adalah honorer. Jadi untuk yang bisa mendaftar P3K tenaga kesehatan itu hanya ada dua kategori, yaitu XTHK 2 dan juga tenaga non ASN. Nah, selanjutnya untuk penjelasannya, yang dimaksud dengan XTHK 2 itu tertera pada diktum kedua, yaitu XTHK 2 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama itu adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database XTHK 2 pada Badan Kepegawaian Negara ya, atau BKN, dan aktif bekerja pada instansi pemerintah hingga saat ini. Nah, ini untuk XTHK 2 ini adalah sudah jelas ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan tenaga non ASN itu kira-kira seperti apa? Kalau misalkan kita lihat pada diktum ketiga ya, yang dimaksud dengan tenaga non ASN itu terdiri dari dua kategori. Yang pertama yaitu pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database BKN. Nah, ini yang kemarin ikut pendataan non ASN tahun 2022 dan ini sudah masuk dalam database BKN dan masih aktif bekerja di instansi pemerintah. Ini adalah kriteria pertama dari tenaga non ASN. Kemudian untuk yang tenaga non ASN kriteria kedua, ini adalah pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir ya, ini secara terus menerus. Artinya di sini yang poin B ini adalah tenaga honorer kesehatan yang bekerja di instansi pemerintah yang tidak termasuk dalam THK 2 atau tidak termasuk dalam database BKN. Ini nanti insya Allah bisa mendaftar ya, kalau misalkan kita merujuk pada Kemenpan RB ini. Misalkan saja kita bekerja di puskesmas misalkan atau RSUD, nah ini berpeluang kita bisa mendaftar ya, karena itu di instansi pemerintah. Kecuali kalau kita tuh kerjanya di klinik swasta atau rumah sakit swasta, itu nanti akan berbeda lagi ya. Kemudian di diktum yang keempat, dalam hal terdapat kebutuhan pada jabatan fungsional bidan kategori keahlian, kebutuhan jabatan tersebut juga dapat dilamar oleh pelamar D4 Bidan Pendidik ya, tahun 2023 teman-teman. Kemudian untuk di diktum kelima ini adalah yaitu pelamar D4 Bidan Pendidik tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum keempat itu
merupakan pelamar dengan kualifikasi pendidikan D4 bidang pendidik yang dinyatakan lulus seleksi P3K tahun 2023 pada jabatan fungsional bidang kategori keahlian. Kemudian diktum ke-6 yaitu pelamar yang dimaksud pada diktum pertama itu hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja ini nanti saat mendaftar ya. Dan berikutnya kalau misalkan kita cek pada diktum ke-7 untuk pelamar yang dimaksud pada diktum ke-5 itu hanya dapat melamar pada instansi pemerintah yang sama pada saat seleksi pengadaan P3K tahun 2023. Jadi nggak bisa berpindah ya kita. Kemudian diktum ke-8, nah pelamar pada seleksi jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun 2024 ini wajib punya kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan dengan merujuk surat edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes ya nomor sekian tentang persyaratan kualifikasi pendidikan dan STR ini dalam rangka pengadaan CASN jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun 2024. Kemudian untuk diktum ke-9, kebutuhan yang dimaksud itu di diktum pertama ini dapat dilamar oleh penyandang disabilitas juga ya. Nah, untuk teman-teman yang penyandang disabilitas di sini nanti harus melampirkan yaitu surat keterangan dari dokter di rumah sakit ya, baik itu puskesmas atau mungkin juga tingkat di atasnya yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya ya. Kemudian selain itu di SSCSN ini nanti teman-teman menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Oke, ini tentunya teman-teman yang disabilitas ini sudah menyiapkan ya untuk videonya. Kemudian untuk yang diktum ke-10, nah di sini setiap pelamar ini harus memiliki pengalaman di bidang kerja ya sesuai dengan kompetensi tugas yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan yaitu untuk jabatan fungsional jenjang pemula, terampil dan ahli pertama ini minimal pengalamannya adalah 2 tahun. Untuk yang teman-teman fungsional jenjang ahli muda ini minimal 3 tahun. Tentunya di sini nanti dibuktikan biasanya itu dengan surat pengalaman kerja ya yang ditandatangani oleh yaitu pimpinan. Berikutnya yang ke-11 bagi jabatan fungsional dokter ya dengan subjabatan dokter spesialis dan juga dokter subspesialis, pengalaman sebagaimana maksud itu dapat dihitung sejak menempuh pendidikan dokter spesialis dan atau dokter subspesialis. Jadi di sini sudah include ya, masuk nih dihitung sebagai masa kerja. Kemudian masa kerja pelamar yang dimaksud di diktum ke-10 ya, yang di sini itu buktinya apa? Yaitu dengan keterangan dari pimpinan unit kerja. Nah ini jadi surat keterangan dari pimpinan unit kerja. Ya mana di sini untuk yang pertama itulah bisa dari kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas. Kemudian dari kepala rumah sakit bagi pelamar yang punya pengalaman kerja di rumah sakit, dan dari pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja unit kerja eselon 3, atau pejabat pimpinan tinggi pratama ini bagi pelamar yang punya pengalaman kerja di unit kerja eselon 2. Ini terkait tentang ketentuan surat pengalaman kerja ini sudah disajikan secara detail ya. Kemudian untuk yang ke-13 diktumnya untuk seleksi P3K ini nanti sama dengan tahun sebelumnya ya sebenarnya, yaitu ada 2 tahap seleksi. Yang pertama seleksi administrasi, kemudian ada seleksi kompetensi. Nah seleksi kompetensinya itu teknis, manajerial dan juga sosial kultural, dan juga nanti ada wawancara ya. Untuk materi seleksinya ini sama ya sepertinya masih dengan tahun kemarin. Untuk materi kompetensi teknis itu apa, kemudian manajerial, sosial kultural dan juga wawancara ya. Oke, kemudian di sini nanti semua menggunakan komputer assist test ya. Seleksinya nanti menggunakan chat BKN ini. Kemudian di sini nanti untuk durasi waktu itu 120 menit. Kemudian untuk wawancara ini ada yaitu 10 menit. Nanti dikecualikan untuk teman-teman yang disabilitas sensorik netra. Nanti waktunya 150 menit untuk seleksi kompetensi, dan juga wawancara ini adalah ada tambahan waktu 5 menit ya, jadi 15 menit nih. Kemudian pembobotan ini adalah jumlah soalnya nanti 145 soal. Kemudian untuk teknis nanti 90, manajerial 25, sosial kultural 20, dan juga wawancara ada 10. Ini untuk pembobotannya ya, ini masih sama. Kemudian untuk nilai maksimal
Ini 450 untuk teknis, kemudian untuk manajerial sosial kultural ini 180 dan juga 40 untuk wawancara. Berikutnya penentu kelulusan. Nah, ini adalah untuk pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Nah, di sini nggak ada passing grade ya. Jadi berperingkat terbaik ini lulus. Dan selanjutnya terkait tentang penentuan pelamar yang lulus seleksi itu tertera pada diktum ke-27 ya. Penentuan pelamar yang lulus seleksi itu nanti diberlakukan secara berurutan, yaitu didahulukan untuk yang XTHK2 dulu, setelah di sini nanti habis, yaitu untuk pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data tenaga non-ASN atau database BKN hasil pendataan non-ASN 2022 dan masih bekerja di instansi pemerintah ya. Kemudian pegawai yang aktif bekerja di instansi pemerintah ini non database BKN dan non K2 ini adalah yang punya pengalaman kerja ini minimal 2 tahun. Selanjutnya untuk penentuan pelamar yang lulus kebutuhan bidang kategori keahlian ini nanti diberlakukan secara berurutan, yaitu yang pertama itu adalah pelamar D4 bidang pendidik. Ini yang diutamakan, didahulukan ya. Pelamar D4 bidang pendidik, kemudian XTHK2, kemudian pegawai non ASN terdaftar di database BKN, kemudian pegawai non ASN di instansi pemerintah punya pengalaman minimal 2 tahun. Nah, berikutnya untuk yang diktum ke-29. Nah, di sini jika masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi setelah diktum ke-27 dan 28 itu diberlakukan, maka diisi dari pelamar pada jabatan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi berbeda ya. Dengan ketentuannya urutan kelulusan itu adalah dimaksud pada diktum ke-27 dan juga ke-28. Jadi sama. Nah, selanjutnya di sini untuk yang berikutnya. Jadi di sini untuk dalam hal pelamar, jadi jika pelamar telah ikut seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, maka nanti akan dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K pada waktu. Jadi teman-teman, meskipun di sini kita menyadari bahwa formasinya sedikit, namun yang mendaftar banyak, teman-teman harus daftar semua ya, harus daftar, harus lulus seleksi administrasi dan juga ikut seleksi kompetensi. Karena kalau nggak lulus, teman-teman nanti akan diangkat menjadi P3K juga, meskipun diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, meskipun paruh waktu, ini nanti lambat laun berjalannya waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, manakala sudah ada lowongan dan juga sudah ada pendanaan. Namun nanti insya Allah sama-sama mendapatkan NIP dan sama-sama mendapatkan SK ya. Kemudian kebutuhan bagi pelamar ini diusulkan oleh PPK ke Menteri ya. Nah, kemudian keputusan ini resmi diberlakukan untuk pengadaan P3K tenaga kesehatan sejak ditetapkan. Inilah tertanggal 19 Agustus 2024. Nah, tentunya ini merupakan kabar gembira bagi teman-teman tenaga kesehatan yang menanti untuk diangkat menjadi P3K. Oke, demikian, semoga sukses ya untuk teman-teman nakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.